Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muara Angelika. Saya dari kelas akuntansi 24A2 dengan NIM 240416035. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara memasukkan perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap ke SPT masa pajak atau surat pemberitahuan masa pajak dan juga ke bukti pemotongan pajak. Di sini sudah tertera dari data-data beberapa pegawai, pegawai tetap. Yang pertama ada Tuan Reza Purbana, Tuan Dilan, Nyonya Andin, dan juga Tuan Romi. Di sini kita sudah bisa lihat gaji, tunjangan transport, tunjangan makan, premi asuransi kecelakaan kerja, dan lain-lain sudah terdata, jadi kita tinggal masukkan ke bukti pemotongan pajak dan SPT masa pajak atau surat pemberitahuan masa pajak. Yang pertama, kita akan masukkan dulu ke bukti pemotongan pajak penghasilan. Yang pertama yaitu kita harus mengisi identitas pemotong, NPWP pemotongnya kita isi seperti yang tertera di sini dan juga nama pemotong dari PT Indahnya Negeri. Yang kedua kita mengisi identitas penerima penghasilan yang dipotong, NPWP sekian dengan nama Tuan Reza Purbana dan alamatnya di Jalan Bahagia nomor 45 Surakarta. Berjenis kelamin laki-laki dan statusnya kawin memiliki satu tanggungan dengan jabatan sebagai direktur. Selanjutnya yaitu untuk rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Yang pertama yaitu gaji pensiun atau THT-JHT sebesar Rp248.880.000. Dan selanjutnya yaitu tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya sebesar Rp132 juta. Selanjutnya untuk honorarium dan imbalan lain sejenisnya sebesar Rp10 juta. Nanti bonus gratifikasi jasa produksi dan THR sebesar Rp25 juta dan jumlah penghasilan bruto yaitu sebesar Rp415.880.000. Selanjutnya untuk pengurangannya yaitu sebesar 6 juta untuk biaya jabatan atau biaya pensiun, 7.200.000 untuk iuran pensiun, dan jumlah keseluruhan jumlah pengurangan ini sebesar Rp13.200.000. Untuk jumlah penghasilan brutonya yaitu jumlah penghasilan bruto dikurangkan dengan jumlah pengurangan. Hasilnya jadi Rp402.680.000. Selanjutnya yaitu untuk PTKP sebesar 63 juta dan penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan sebesar Rp339.680.000. Selanjutnya itu untuk PPh pasal 21 terutang sebesar Rp86.920.000 dan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi sebesar Rp40.940.400. Selanjutnya yaitu kita harus mengisi identitas pemotong seperti yang di atas tadi sudah saya contohkan. Selanjutnya kita masuk ke miliknya Tuan Dilan. Sama seperti tadi, NPWP pemotong dan nama pemotongnya diisi. NPWP apabila ada diisi dan apabila tidak ada, tidak perlu diisi. Di sini namanya Tuan Dilan dengan alamat Jalan Merak nomor 25 Karanganyar, berjenis kelamin laki-laki, dan statusnya tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Yang kedua yaitu rincian penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21. Seperti punya Tuan Reza Purbana tadi, ini diperoleh dari data ini kita pindahkan ke bukti pemotongan pajak penghasilan. Gaji pensiun atau THT-JHT
milik Tuan Dilan sebesar Rp69.997.500 dan tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya sebesar Rp45 juta. Dan tim bonus gratifikasi jasa produksi dan THR sebesar Rp8.750.000 dengan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp123.747.500. Dan selanjutnya untuk pengurangannya terdiri dari biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun atau iuran PHT-JHT, yaitu masing-masing sebesar Rp3.375.000 dan Rp2.025.000. Total pengurangan yaitu Rp5.400.000. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan PPh pasal 21. Jumlah penghasilan neto sebesar Rp118.347.500 dan jumlah penghasilan neto untuk penghitungan PPh pasal 21 setahun atau disetahunkan sebesar Rp118.347.500. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sebesar Rp54 juta dan penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan sebesar Rp64.347.500. Selanjutnya kita masuk ke PPh pasal 21 terutang sebesar Rp3.652.050 dan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong dan dilunasi adalah Rp5.629.050. Selanjutnya ini juga jangan lupa diisi untuk identitas pemotongnya. Selanjutnya kita lanjut ke pemiliknya Nyonya Andin. Nyonya Andin di sini tidak memiliki NPWP dan tinggal di alamat Jalan Kepondang 45 Surakarta, berjenis kelamin perempuan dan statusnya tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Nama jabatan sekretaris. Untuk rincian penghasilannya sama seperti punya Reza tadi. Untuk gaji pensiun atau JHT-THT sebesar Rp111.996.000. Tim bonus gratifikasi pasar produksi dan THR sebesar Rp12 juta. Dan untuk penghasilan brutonya keseluruhan sebesar Rp205.596.000. Di sini juga ada pengurangan dengan total Rp8.640.000. Di sini jumlah penghasilan yaitu jumlah penghasilan itu dikurangi dengan pengurangan sebesar Rp196.956.000. PTKP-nya sebesar Rp54 juta dan penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan totalnya sebesar Rp42.956.000. Dan untuk PPh pasal 21 terutang Rp15.443.400. Dan PPh pasal 20 pasal 2 telah dipotong dan dilunasi Rp13.150.000. Jangan lupa identitas pemotongnya diisi juga. Selanjutnya kita masuk ke bukti pemotongan pajaknya Tuan Rumah. Di sini jangan lupa identitas penerima penghasilan pokoknya diisi NPWP, nama, alamat, jenis kelamin, status, kawin dan pertanggungan, berjenis kelamin laki-laki, dan untuk gaji pensiun per tahunnya RJHT sebesar Rp105.774.000. Tunjangan lainnya Rp66 juta, tim bonus gratifikasi sebesar Rp11.750.000 dan nilai penghasilan brutonya sebesar Rp183.520.000. Di sini juga ada pengurangannya yang jumlahnya sebesar Rp8.160.000. Di sini penghasilan netonya
sebesar Rp170.360.000 dari hasil penghasilan itu dikurangi dengan kekurangan. Dan untuk PPKB-nya di sini 72 juta, dengan penghasilan kena pajak setahun atau disetorkan 110 juta 394.000 rupiah. PPh pasal 21 berutang 9.546.600 rupiah, dan PPh pasal 24 iuran atau 26 meningkat ekonomi konsumsi sebesar 8.457.765 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke Tuan Sarinan dan Tuan Dewa. Kenapa Tuan Sarinan dan Tuan Dewa masuk? Kita ambil dari data bukan karyawan dari perhitungan dari pasal 25 untuk anak bukan pegawai. Di sini yang dimaksudkan Tuan Sarinan dan Dewa dikarenakan masa pajak Tuan Sarinan dan Tuan Dewa adalah Desember. Jadi yang dimasukkan adalah Tuan Sarinan dan Tuan Dewa. Di sini identitas penerima penghasilan dipotong, NPWP, nama, alamat, jangan lupa diisi, kode pajak sebagai berikut, jumlah penghasilan bruto sebesar Rp3.150.000, dasar pengenaan pajak Rp1.575.000, dengan tarif 5%, dengan dipotongnya sebesar Rp78.750. Di sini identitas pemotongan juga dapat diisi seperti yang tadi. Kita lanjut ke milik Tuan Dewa. Sama seperti punya Tuan Sariman yang ke kecamatan Pici, nama, alamat, dan lain-lain. Di sini kode pajaknya seperti yang tertera, dengan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp220 juta. Dasar pengenaan pajak Rp110 juta kali 15% yang dipotong sebesar Rp10.500.000. Sama dengan pejabatnya juga dengan Paris. Dan jika sudah, kita masukkan ke daftar bukti pemotongan pajak penghasilan. Di sini sama seperti tadi, cuma yang dipindahkan. Tuan Sariman dan Tuan Dewa, jumlah penghasilannya juga 190 dan 220 juta dengan PPh potong Rp78.750 dan seperti jika sudah, kita langsung ke rekan pemotongan pajak, yaitu dari data tadi, dari pegawai tetap, dari Tuan Reza Kebana, Tuan Bilarina, Tuan Gomo, kita pindahkan ke formulir ini. Sama seperti tadi isinya, Tuan ini dipindahkan saja dan dijumlahkan. Jadinya untuk jumlah penghasilan bruto keseluruhan dari pegawai yang tetap sebesar Rp328.747.500. Dan brutonya dipotong keseluruhan sebesar Rp3.343.835. Selanjutnya untuk pegawai yang tidak tetap, kita juga masukkan di daftar bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 itu tidak final atau pasal 26. Kita akan tidak final karena ini merupakan bukan pegawai tetap. Di sini Tuan Sariman dan Tuan Dewa jumlah penghasilan brutonya sekian, dengan dipegang sekian, dan jumlahnya untuk penghasilan bruto keseluruhan menjadi Rp223.450.000 dan PPh yang dipotong sebesar Rp10.578.750. Jika sudah, kita langsung ke SPP, surat pemberitahuan masa pajak penghasilan. Di sini, pertama-tama kita isi formulir pemotongan. Di sini ada NPWP, nama, alamat, nomor telepon, dan selanjutnya untuk objek pajak kita isikan untuk pegawai tetap jumlah keseluruhannya sebesar Rp928.747.500 dan jumlah pajak yang dipotong keseluruhannya sebesar Rp9.320.800.
Di sini tenaga ahli memiliki penghasilan bruto dengan keseluruhan 520 juta rupiah dan PP-nya yang dipotong 10 juta 500 ribu rupiah. Dan untuk yang bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan bunga sebesar 3 juta 150 ribu rupiah dengan PPh yang dipotong sebesar 78.700 rupiah. Dan ini untuk jumlah keseluruhan dari penghasilan bruto dari pegawai tetap, tenaga ahli dan pegawai bukan pegawai yang menerima imbalan sebesar 1.191.897.500 rupiah dengan PPh yang terpotong sebesar 19.899.550 rupiah. 19.899.550 rupiah. Di sini untuk kelebihan motor ada sebesar 1.776.965 rupiah. Dan ini adalah PPh pasal 21 dan pasal 26 yang telah berisi sebagai mobil 1.870.515 rupiah. Jika sudah kita lanjut ke halaman berikutnya yang berisikan objek final, ini ada penerimaan uang pesangon membiayakan dan lain-lainnya. Apabila tidak ada, tidak bisa dicantumkan. Dan di sini juga ada bagian jenis lembar sudah diisi dan yang terakhir adalah pernyataan dan tanda tangan pemotong. Di sini harusnya diisi oleh pemilik pemotong, nama pimpinan, tanggal dan angka. Tapi di soal tidak tertera, jadi di sini tidak saya cantumkan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah dari perhitungan, mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada salah kata, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih dan yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.